Oke, kita kemarin udah bahas Poco X7 Pro dan sekarang kita mau bahas versi murahnya, yaitu Poco X7 5G atau varian regulernya. Tentu ini HP kita beli sendiri ya, baik X7 Pro ataupun X7, dan kita belinya waktu pertama kali dijual di Shopee. Dan buat kalian yang belum beli atau baru aja mau beli, bisa cek aja di keranjang kuning atau link yang ada di deskripsi pada video ini. Buat tampilan boxnya ini tentu nggak terlalu jauh berbeda, baik Poco X7 ataupun Poco X7 Pro. Di bagian samping ada keterangan power by Xiaomi HyperOS, di bagian samping kanan di sini cuma Poco X7, dan ini udah kita unboxing tadi ya buat bikin video short ASMR, dan ini di bagian belakang sama persis, cuman beberapa key point selling dan juga email beserta keterangan lainnya. Oh ya, ini kita belinya yang warna green ya, dan ini varian rendahnya di 256GB. Kenapa kok nggak beli yang varian gedenya sekalian bang, 512GB? Kan murah ya, murah, tapi kan kita uangnya dibagi-bagi buat beli ini itu ini aja, kita belinya pakai pay later. Oke, balik lagi pembahasan, langsung kita lihat apa aja isi di dalamnya. Tagline pokoknya beraksi, ada amplop kuning dan isinya tentu satu buah SIM ejector, user manual beserta stiker, ada bonus of cash, unit Poco X7 5G, USB Type-C, yang terakhir adapter charger hingga 45 watt. Dan ini key point selling dari Poco X7 5G, chipsetnya MediaTek Dimensity 7300 Ultra, layarnya udah pakai resolusi 1,5K AMOLED curved display, 50MP plus OIS, ada sertifikasi IP68, dan baterainya ini lebih gede ya, di 5110 mAh. Nah, ini buat tampilan belakang atau desain dari Poco X7 5G. Ini tampilannya ngingetin saya dengan Poco X3 ataupun Poco X3 Pro pada tahun-tahun kemarin. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini ada dual tone warna di bagian sini, dan juga sininya ini dibikin glossy ya. Kemudian branding Poconya ini gede banget. Dan buat kameranya ini ada 3 di bagian belakang dengan setup yang menurutku ini sama persis dengan Xiaomi Redmi Note 14 series. Dan buat feel genggamnya ini masih kerasa enak dan juga nyaman di tangan, dan ini nggak terlalu mudah banget ninggalin bekas sidik jari, masih aman lah meskipun ada sedikit-dikit ya. Dan buat back cover yang dipakai ini tentu masih menggunakan back cover berbahan plastik, dan kalau kita ketok-ketok kayak gini masih ada suaranya, tapi udah kerasa cukup solid ini. Dan di bagian tepi-tepinya ini dibikin lebih melengkung di berbagai sisinya. Kemudian ada tombol power dan juga tombol volume di bagian sisi kanan. Di bagian atas terdapat 2 buah lubang mikrofon, kemudian lubang speaker dan juga IR blaster. Di bagian sisi kiri di sini polos, gak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini terdapat lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon dan juga SIM ejector. Dan bisa kalian lihat ini masih memiliki 2 kartu SIM tanpa slot kartu memori eksternal. Buat layarnya ini udah ada anti gores plastik bawaannya, dan langsung aja mari kita hidupin terlebih dahulu. Dan ini belum kita koneksiin ke jaringan internet, seperti biasa langsung kita lihat sama-sama buat manajemen memori yang udah kepake buat sistemnya itu ada di berapa giga. Dan ini buat total keseluruhan berkas sistem dan juga sistemnya, kalau dijumlah ini kurang lebih ada di kisaran 26 gigaan. Dan buat UI-nya ini cukup menarik ya, karena sebelumnya saya kira ini HP udah pakai HyperOS versi 2.0 Android 15. Ternyata waktu saya scroll kayak gini, saya tekan dan juga tahan, kok beda, ini animasinya juga beda. Nah, ternyata ketika saya cek di bagian tentang ponsel, Poco X7 ini masih menggunakan HyperOS versi 1.0 dan tentunya masih berjalan pakai Android versi 14. Dan waktu saya koneksiin ke jaringan internet, ini langsung mendapatkan pembaruan. Nah, bisa kalian perhatiin, ini yang tadinya di HyperOS versi 1.0.5 sekarang dapat pembaruan 1.0.8.0, dan ini pembaruannya gila banget ya, gede nyampe 5,6GB, padahal cuman patch keamanan doang. Nih, bisa kalian perhatiin, cuman patch keamanan tapi size-nya nyampe 5,6GB, lebih gede dari HyperOS versi 2.0 di Poco M6 Pro kemarin. Dan buat spesifikasi dari layar Poco X7 5G, ini resolusinya udah tinggi banget, nyampe 1,5K, ukurannya di 6,67 in, kerapatannya juga tinggi, nyampe 446 pixel, refresh rate-nya juga mantep, nyampe 120Hz, dan udah support dengan Dolby Vision, HDR10 Plus hingga HLG. Dan menariknya lagi di layar Poco X7 5G, ini udah punya peningkatan buat ketahanannya, sekarang pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Lalu yang saya suka, ini HP kan udah pakai sensor stick jari under display, dan ini responnya cepet banget. Sekarang kita lihat buat urusan performa di Poco
Poco X7 5G. Kita lihat sama-sama buat urusan performanya ini tentu udah oke banget. Karena pakai chipset dari MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Dan kemarin tersedia dua varian, ini buat unit yang saya pegang adalah varian RAM 8 per 256GB. Ada juga buat varian tertingginya sampai 512GB. Dan kemarin saya nggak beli, ya saya ulangi lagi karena uangnya dibagi-bagi biar bisa beli Poco X7 Pro juga. Dan ini buat hasil dari CPU throttling waktu kita tes tadi ya, ini naik turun sih tapi tergolong oke karena dapat di 83%. Dan ini masih kelihatan hijau semua, nggak nyampe kuning-kuning banget. Selanjutnya buat Antutu Score yang dimiliki di Poco X7 5G, ini juga tergolong tinggi nyampe 620 ribuan poin. Bahkan dengan harga segini menurutku masih jarang banget ya kompetitor atau brand lain yang punya skor Antutu nyampe 620 ribuan poin. Dan ini kita ceknya pakai Antutu versi 10.3.2. Sekarang kita lihat gimana buat settingan grafis yang kita dapetin di Poco X7 5G. Ini kita cuman liatin buat settingan gamenya aja karena buat konten gaming test bakalan ada di next video. Dan ini buat tampilan dari game turbo Poco X7 5G, tampilannya seperti ini. Bisa kalian lihat ini buat mode performanya dan ini buat tampilan dari FPS yang bakal kita dapetin. Ya nanti saya install juga waktu bikin konten gaming test buat FPS real time-nya. Dan kita lihat buat settingan grafisnya ini ternyata masih mentok di Super Ultra ya. Dan rekomendasinya ini grafis tinggi dan settingan default ada di tinggi. Ini buat settingan grafis game PUBG Mobile di Poco X7 5G. Mari kita lihat sama-sama. Rata kanan ini bisa nyampe ekstrim atau 60 fps. Lalu fitur lain yang dimiliki di Poco X7 ini tentu komplit semua. Misal kayak Air Blaster tentunya ada, NFC juga ada, kemudian sensor lainnya juga nggak ada yang absen sedikit pun, dan tentunya buat giroskop ini udah pakai gyro hardware. Lalu punya sertifikasi IP68, kalau kita lihat di GSM Arena ya, ternyata ada juga yang punya sertifikasi IP69 tapi tergantung dari negara kalian masing-masing. Sekarang kita masuk di bagian segmen fotografinya. Poco X7 5G ini punya 3 kamera di bagian belakang. Dengan kamera utama 50 megapiksel dari Sony IMX882, kemudian 20 megapiksel buat kamera selfie-nya pakai OmniVision, dan 8 megapiksel Sony IMX355 Ultra buat kamera ultra wide. Sekarang kita lihat buat menu kamera bawaannya seperti ini. Ada kamera ultra wide-nya di 0,6 1 kali dan juga 2 kali. Ada juga mode HDR, dan di bagian menu selengkapnya tampilannya kayak gini. Ada pilihan watermark-nya. Dan langsung kita lihat di bagian perekaman video ini maksimum bisa nyampe 4K 30 fps. Kemudian kalau kita pindah ke kamera ultra wide langsung berubah ke 1080 30 fps. Dan sekarang kita coba rekam. Bisa berpindah ke kamera ultra wide atau enggak nih, kita pakai di 1080 30 fps ya. Nah ternyata nggak bisa diubah ke kamera ultra wide. Jadi kita harus langsung ambil pakai kamera ultra wide kayak gini. Nanti bakalan bisa pindah ke kamera 1 kali, maksimum nyampe 2 kali, dan bisa balik lagi ke kamera ultra wide. Dan tambahan aja ya, di perekaman video Poco X7 5G ini nggak ada mode perekaman video bokeh seperti Poco X7 Pro. Begitu juga buat kamera depan, ini buat resolusi maksimumnya di 1080 30 fps, agak sedikit menurun dibanding kamera utamanya. Kemudian ada mode foto 1 kali 0,8, jadi bisa kita bikin lebih lebar lagi. Ada mode kamera potret, dan ini kalau kita buka paling maksimum di f1.0. Begitu juga buat kamera belakangnya, ini maksimum di f1.0. Lalu di bagian menu lainnya di sini ada 50 megapiksel panorama, slow motion, dual video, selang waktu, pencahayaan panjang. Dan langsung aja mari kita ambil beberapa sampel buat tahu gimana hasilnya. Sampel perekaman kamera selfie, resolusinya di 1080 30 fps, masih di pagi hari. Dan ini ya hasilnya menurutku buat jitternya bisa dibilang sangat minim banget ya, tapi udah tergolong stabil dan juga oke buat harga 3 juta kecil, apalagi dengan spek dan juga fitur yang dimiliki di Poco X7 5G. Hasil perekaman resolusinya 4K, dan sekarang kita tes autofocus. Autofokusnya masih oke, cepat dan juga tajam tentu buat hasilnya, nggak kayak waktu pakai kamera ultra wide. Dipakai buat jalan kayak gini, menurutku masih kerasa stabil ya, karena udah ada OIS-nya dan bisa berfungsi di berbagai resolusi kayak gini.
Langitnya masih oke. Kita coba zoom. Maksimum di 6 kali. Sekarang kita lagi tes pakai resolusi 1080 30 fps. Ini pakai kamera ultrawide ya. Autofokusnya gimana nih? Autofokusnya kayak gak berfungsi ya. Lebih tepatnya ini gambarnya juga kualitasnya langsung ngerasa banget penurunannya. Ya mungkin karena resolusinya cuman di 8 megapiksel. Ini di halaman rumah orang sambil jalan-jalan tes perekaman aja sih stabil atau enggaknya ya. Ini di desa kondisinya kayak gini kalau pagi hari. Nah, aman ya. Cuman buat ini gambarnya jadi butek, jadi kurang tajam aja. Sampel perekaman resolusinya di 1080 30 fps. Ini pagi hari kisaran jam 6. Dipakai buat jalan kayak gini. Ini awannya lagi cerah ya, bagus. Dan kita tes autofokusnya. Autofokusnya bagus, kenceng. Nah, seperti ini dipakai buat jalan dan tentu ini stabilisasinya udah aktif. Sekarang kita coba lihat yang hijau-hijau kayak gini. Nah, oh iya tambahan ya, ini di resolusi 1080 30 fps, nggak bisa berpindah ke kamera ultrawide dan zoom maksimum ini di 6 kali. Masih bagus hasilnya. Selanjutnya, buat nemenin kita dalam waktu keseharian, Poco X7 5G ini punya baterai dengan kapasitas di 5110 mAh. Tentunya ini salah satu peningkatan yang patut kita apresiasi, meskipun peningkatannya tuh bisa dibilang nggak terlalu kerasa banget. Dan buat adapter chargernya ada di 45 watt. Dan kesan pertama unboxing Poco X7 5G, tentu HP ini lebih kerasa premium, lebih kerasa mewah dibanding Poco X6 sebelumnya. Ya meskipun tentu ada beberapa yang downgrade dibanding sebelumnya, tapi peningkatannya juga cukup banyak dibanding Poco X6 seri sebelumnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, aktifin notifikasinya, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.